Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Golden Mangapul, salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang bertujuan untuk ujian kinerja atau UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Pembelajaran pada video ini dilakukan pada kelas 7 pada bahan ajar atau mata pelajaran informatika, materi algoritma pemrograman, topik pemrograman blok dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kurikulum Merdeka. Dan inilah video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelasnya mana? Tolong persiapkan ya. Siap. Berdiri. Diberi salam. Selamat siang, Pak Golden. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa informatika? Materi yang kemarin, terakhir. Penjadwalan. Tentang apa? Penjadwalan. Tentang penjadwalan. Sesudah penjadwalan tuh ada lagi loh. Stuck atau tumpukan. Nah, ada yang tahu nggak? Bisa jelaskan nggak? Tumpukan itu seperti apa sih jalannya tumpukan dari yang kemarin kita simpulkan? Berarti tumpukan itu seperti apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelaskan? Tumpukan? Tidak ada. Tumpukan yang kemarin kita pelajarin itu bagaimana seperti antrian. Kalian kan dikasih tugas seperti antrian mobil, antrian yang karung disusun lalu diturunkan ke lift, itu kan tugasnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang pembelajaran kalian itu hari ini adalah tentang algoritma pemrograman, di mana algoritma pemrograman ini nanti di pertemuan 1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga kalian akan diajarkan untuk membuat game, tapi dengan cara di kode. Jadi ada kode-kodenya. Jadi untuk membuat game ini sendiri nanti tuh kodenya itu memang kalau kita tahu itu terlalu sulit. Tapi untuk kalian nanti di SMP ini nanti diajarkan bagaimana kalian bisa membuat game atau mengkodekan game tapi tidak sulit. Nah, nanti ada caranya. Kita menggunakan blok, oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin absen dulu ya. Oke, saya absen dulu ya. Priyanka ada? Bentar, saya perbesar dulu. Priyanka ada, Ahmad Fahri ada. Bisa dilihat juga di depan ya. Jadi saya tanda nih. Aisyah Putri, Andri, Aulia, Jikrahia, Eka Rizky, Fabian, Farah ada 2 ya. Faradina Fasya ada. Gali, Umaira sakit, oke. Terus Umaira ya. Ijati ada, oke. Mandala, Muhammad Rizal, Muhammad Fajar Anjarang, Muhammad Fajri, Muhammad Fala Abdad, Haikal Fahri, Muhammad Kafi. Oke, sebelum kalian mau memulai pembelajaran, jadi pembelajaran hari ini tuh nanti kita bikin game. Tadi Pak Gulen udah jelaskan. Kalian saya buat pretest dulu. Pretest itu nanti kalian dalam pembelajaran ini ada namanya pretest, ada post test.
Bedanya pre-test dan post-test. Jadi dari pre-test dan post-test itu bisa kelihatan. Dari yang kamu tidak tahu, pre-test itu kan ketika kamu dites tapi belum mengetahui kita belajar apa sih. Tapi setidaknya dari pre-test kamu tahu, oh saya mau belajar tentang ini loh gitu. Nanti dari post-test, itu nanti ketika post-test kamu kerjain ada perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Paham ya? Oke. Jadi yang pre-test jangan kamu paksakan, wah nggak tahu nih. Sampai nanti kamu tiba-tiba gara-gara ngerjain pretest jadi tertekan. Jangan, santai aja, kerjain pretest yang tahu aja ya. Oke. Untuk ke 7E informatika, masuk ke 7E informatika, nanti di sebelah kanan itu ada garis 3 nih yang bawah, kamu klik. Oke. Nanti di situ ada pertemuan 1 dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke. Sedang masih ngerjakan ya? Pak Gulin tunggu. Pak Gulin juga bisa pantau di sini. Yang sudah selesai yang mana? Wah, ini udah 28. Belum. Kalau belum finish, berarti nanti dia masih ini. Jadi ada statusnya dia. Kalau in progress, kalian masih pada mengerjakan ya semua. Kan udah semua nih ya? Udah semua? Ada yang belum? Yang sudah angkat tangan, coba berapa orang? Udah hampir semua. Hah? Belum apa? Enggak usah. Karena ada esai, nanti Pak Golden baru nilai. Cuman kita review dulu. Yang kita review adalah dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, 3, 4, 5 yang PG tadi. Kamu udah berapa banyak sih yang bisa ngerjain gitu. Oke? Nah, ini kebanyakan kalian ini dari data ini tuh ada yang banyak yang salah. Gambarnya nggak jelas. Oh, gambarnya nggak jelas. Nanti. Dan juga kurang ini ya. Kurang apa? Karena emang belum pernah coba kan. Nah, makanya di sini nanti kita belajar coba. Oke. Kalian bisa perhatikan di depan layar materi tentang informatika pada hari ini. Oke. Capaian pembelajaran. Jadi pada hari ini tuh kalian akan mencapai pembelajaran kalian itu akan mencapai tujuannya adalah untuk mengenali objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman. Nah, jadi contoh-contoh yang atau implementasi ataupun yang kita mau terapin pemrogramannya dalam bentuk game, animasi atau presentasi. Nah, nanti dengan cara memakai bahasa visual. Bahasa visual itu artinya kamu bisa mengerti atau bisa kamu lihat, itu namanya bahasa visual. Oke. Dengan konteks atau pemrogramannya sederhana. Karena kalian anak SMP, masih tingkatan SMP, jadi pemrograman yang dipakai nanti pemrograman sederhana. Jadi kata kuncinya adalah pemrograman sederhana, bisa juga dilihat bahasa visual tadi yang tadi saya bilang. Oke. Tujuannya adalah kamu bisa memahami dan menerapkan juga objek yang dipakai atau perintah yang mau dipakai untuk membuat animasi nanti atau membuat game nanti gitu. Jadi ini adalah permulaan kalian dalam belajar untuk memahami bagaimana sih membuat program. Nah, membuat program game itu dia menggunakan blok Visual Sprite Lab. Nanti sebelumnya kalian sudah mengakses kode ORG kan di pembelajaran sebelumnya kan? Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar atau sudah mengakses kode ORG. Di kode ORG kalian bisa juga membuat animasi atau game dengan fitur namanya Sprite Lab. Nah, nama pemrogramannya Block. Oke? Nama pemrograman Block. Oke.
Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini tuh kita hari ini tuh belajar menggunakan mode pembelajaran project. Nah, nanti kalian akan diberikan project, bagaimana kalian dengan project nanti kalian akan belajar bagaimana sih membuat program. Oke. Metodenya atau caranya project itu dilakukan adalah nanti diselingi dengan diskusi kelompok, demonstrasi dan simulasi. Simulasi itu kalian akan nanti benar-benar mengerjakan animasi atau game itu di situ di komputer, oke? Nanti kalian akan dibuat kelompok juga, makanya ada dinamakan diskusi kelompok. Kamu pernah tidak bermain game? Pernah? Coba Aulia, pernah main game apa? Hah? Minecraft kan? Oh, saya Minecraft. Itu aja. Masa cuma Minecraft doang? Nggak banyak. Banyak. Ya apa? Coba sebutkan. Kan di sini dibilang pernah nggak sih main game? Pernah. Coba kamu pengen tahu game apa ya? Hah? Selentina. Oh, gamenya game-game unik ya. Coba jangan Aulia aja. Berarti saya tanya laki-laki satu berarti ya. Kamu. Nah, berdiri dulu biar kelihatan. Kamu pernah main game? Game apa? Hah? Oh, bus simulator. Main bis itu. Selain itu? Itu aja. Jadi kamu main bis doang. Jarang main game, tapi pernah main game, main bis. Nah, pertanyaan saya untuk Aulia sama kamu, ketika kamu main game, apa yang kamu rasakan? Senang? Hanya senang doang? Senang, seru? Oke. Ya, bisa duduk. Nah, jadi ketika kamu bermain game itu ada rasa senang kan? Nah, kamu juga harus nanti ke depannya ketika nanti membuat animasi atau game tersebut harus bisa menimbulkan juga rasa senang buat orang yang memainkannya gitu. Paham ya? Nah, jadi kamu bukan lagi sebagai orang yang bermain tapi orang yang membuat gitu sekarang. Jadi enggak kalau biasanya kamu main, untuk hari ini kalian akan diajarkan dasar-dasarnya untuk membuat. Oke. Nah, ini tadi saya bilang kode ORG yang pernah kalian pelajarin itu dia nanti bisa buat game. Nah, nanti saya akan demonstrasikan game bagaimana sih cara membuat game, langkah-langkahnya apa aja. Ini fitur untuk kode ORG yang untuk membuat game itu namanya Sprite Lab. Mungkin kalian belum tahu itu Sprite Lab ada di mana. Nanti Pak Golden demonstrasikan di depan. Oke. Ada materi tentang video, kalian bisa dengarkan atau tonton ya. Ini adalah pengenalan tentang Sprite Lab. Nah, Sprite Lab itu di kode ORG ada di mana sih begitu. Kalian kan tidak tahu kan, belum pernah kan masa sebelumnya. Bisa perhatikan ya. My name is Leslie Torres and I am a computer science student. What I like about computer science is that it helps me develop my creativity and it also teaches me problem-solving skills. This is Sprite Lab, a place where you can load imaginative and fun apps and other useful programs. This is a sprite. A sprite is something you can interact with, like a character in a game or an object in a scene. With Sprite Lab, you can choose different aspects of a sprite, like its costume, location, and color. Oke. Kalian akan mengenal namanya sprite. Sprite itu adalah karakter. Dalam sebuah game itu ada karakter, benar nggak? Nah, di kode ORG atau Sprite Lab itu karakternya itu dinamakan sprite. Cuman
untuk di Sprite Lab ini, sprite ini dibatasi, nggak banyak gitu. Untuk sekarang kamu pakai yang di template aja atau yang ada di kode ORG. Sebenarnya sprite itu bisa kalian buat sendiri, tapi tingkatannya nanti. Nah, jadi kalian gunakan sprite nanti yang ada di kode ORG. Sesuai dengan ini ya. Nanti ada instruksi atau perintah di lembar kerja siswa itu kamu pakai karakter yang mana. Jadi nanti kalau dibuatkan kelompok nggak bisa sama. Misalnya punya si Aulia sama sebelahnya beda kelompok. Nah, sprite-nya si Aulia dengan sprite-nya sebelah beda, nggak sama. Bisa jadi ini badak, yang ini gajah. Oke? You can also change how it's It's time to dig into some fun features of Sprite Lab. The first thing to do is to set up a sprite. To add a sprite, you can use the Make a New Sprite block. This block lets you give your sprite a costume and a location. If you want to change the sprite's location, you can click the pen in the location block, and then click where you want it to go. You can change the size of your sprites too. To make a sprite smaller, you can use the size block and then type in a number that is less than 100. If you have 2 or more sprites with the same costume, this will change all of them at once. Now let's get the sprite moving by using a behavior. You can start by giving the sprite the spinning right behavior. Once the behavior begins, it will run over and over again forever, or until you tell it to stop. And that's all there is to it. Now it is your turn. Oke, ini adalah video yang ketiga. Yang ketiga ini, jadi di video yang ketiga video ini nanti kamu ambil, kamu bisa lihat nanti dari video ini nih, kamu bisa mengerjakan LKPD itu gitu. Jadi ini adalah clue-clue atau informasi-informasi mengenai apa yang mau kamu kerjakan di project itu. Pakainya apa sih kalau mau jalan ke kanan, mau jalan ke kiri nanti karakternya pakai apa sih? Di video ini ada gitu. Oke? Now that you've learned how to use Sprite Lab, you're going to want to make your program react when someone plays with it. To do that, you are going to use events. Blocks like when clicked and while touching are called event blocks. Oke. Kalau nongol ini di bawah. Oke. Nih, event atau nanti kamu bisa lihat di Sprite Lab namanya kegiatan itu. Di situ dia berwarna hijau dan selain berwarna hijau itu nanti dia ada karakter di sini. Jadi kamu bisa bikin si Sprite Lab itu pakai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Kamu tinggal ganti bahasa nanti. Nah, jadi ini kan karena bahasa Inggris, karena bisi video dari Inggris juga. Saya akan menjelaskan juga ini maksudnya apa gitu. Ini adalah blok. Satu kotak ini adalah blok. Kamu harus paham. Satu blok ini yang akan memerintah si karakter itu. Nah, kalau kita baca yang ini, nih, kalau kamu bisa baca yang ini, satu blok ini, when itu bahasa Inggris kan, artinya apa? Ketika. Jadi membacanya lebih mudah sebenarnya kalau kamu baca dari kiri ke kanan. Ketika karakter si alien diklik, nah itu cara bacanya. Ini satu perintah. Berarti perintah ini adalah membuat si karakter si alien diklik. Sebelumnya coba perhatikan dulu ke depan. Pak Golden dulu yang simulasi baru kalian ya. Oke. Nah sebelum itu Pak Golden mau tanya, hafal nggak kode ORG akunnya? Masih hafal? Pakai Google aja. Yang kemarin itu kalian kan pakai Google. Oke, coba lihat dulu di depan, perhatikan dulu di depan. Ini halaman depan dari kode ORG, benar? Kalau kamu nanti login seperti ini kan tampilannya. Nah, kamu buka yang proyek, klik yang proyek nanti, oke. Nanti kamu scroll paling bawah, itu ada Sprite Lab. Nah ini Sprite Lab. Sprite Lab itu yang ini, oke.
Kamu klik, nanti dia langsung ke halaman yang tadi ada di video. Saya baru buka, di situ sudah ada ketika dijalankan tiba-tiba tuh warna oranye itu, benar kan? Oke. Yang perlu kamu tahu yang paling pertama, di sebelah kiri, nih, kalian bisa lihat, oke? Ini hasilnya. Ketika kamu taruh blok-blok itu di area kerja, hasilnya akan di sini muncul. Nah, contoh, saya buka di spread, lalu ada ini. Nah, ini caranya adalah nih sebelumnya. Caranya untuk menambahkan blok di area kerja adalah kamu klik sprite, pilih nih blok mana yang kamu inginkan. Misalnya saya mau buat sprite dulu. Klik kiri, lalu tarik, tekan ya, ditekan. Nah, baru dilepas. Nambah kan? Ada pertambahan nggak di sebelah kiri? Ada? Nah, karena kenapa? Saya sudah menambahkan di area kerja adalah perintah membuat sprite. Coba kita buat lagi di sebelah sini. Jangan. Nah, nih, saya mau bikin di latarnya itu warna atau latarnya itu gambar apa begitu. Nah, saya pilih di blok dunia, atur latar belakang saya tarik, lalu saya tempatkan. Berubah kan warnanya? Sebenarnya pemrograman itu harus berurut. Kita kan tahu sendiri ya, algoritma harus berurutan, benar kan? Nah, cuman untuk bisa kamu pemrograman dulu, nah ini kan sebenarnya nggak berurut ini. Nah, masa bikin kelinci dulu baru lataran gitu kan? Cuman untuk kode ORG ini, jadi mau ditaruh di mana saja nggak apa-apa. Paham ya? Saya mau bikin, nggak mungkin kelinci hidupnya di gelap. Kita bikin di yang ada pelanginya. Seperti ini. Oke? Ini baru latar. Nanti kan kamu harus menggerakkannya gitu. Menggerakkannya bagaimana? Nanti itu tugasmu. Oke? Kamu bisa lihat di lokasi, nyalok. Misalnya kamu sudah buat si kelinci warna pink atau ungu itu di tengah-tengah. Saya mau bikin Pak, itu ada di sebelah kiri dia. Nah, kamu klik yang lokasi. Jadi blok yang lokasi ini warna kuning. Warna kuning ini lokasi ya. Nah, kamu klik. Nah, gelap kan? Semua tinggal yang ini kan? Nah, kamu arahin mouse-nya ke arah yang mau diinginkan. Nah, si kelinci ini ikut bergerak nanti. Udah? Otomatis angka-angka yang di sebelah yang kuning tadi berubah juga. Itu cara memindahkan si kelincinya. Pak, saya mau ganti Pak, nggak mau kelinci, ganti gambar badak, bisa. Kamu klik kelinci ini. Jadi kalau setiap ada tanda panah bawah itu, dia tuh mengganti. Mau karakter, mau latarnya itu mengganti. Misalnya kalau tadi kan Pak Gulen gantinya latar nih, ya kan? Kalau yang atas yang merah saya ganti karakter. Nah, banyak. Kamu bisa pilih. Sebenarnya kamu juga bisa bikin, cuman jangan. Kamu menerapkan dulu atau mengenal blok dulu, baru nanti membuat. Oke? Misalnya Pak Gulen mau bikin gambar beruang, ada beruang. Oke? Sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Cara pembuatannya sudah paham? Sudah tahu berarti di mana Sprite Lab tadi? Nah, ada yang mau tanya untuk bagaimana cara mengerjakannya? Ini saya baru untuk mendemonstrasikan si beruang ini ada di Bukit Pelangi. Nanti kalian akan saya berikan LKPD, lembar kerja siswa. Kerja kalian akan secara kelompok. Setiap kelompok itu beda-beda, jadi tidak bisa mencontek. Perintahnya juga beda-beda. Begitu. Bisa nggak? Sudah bisa? Sudah siap? Nanti clue-nya adalah LKPD itu. Di LKPD itu karakter ini nggak hanya diam,
Nanti bisa jadi tambah satu karakter di sebelah kanan. Lalu si karakter itu menyentuh karakter yang kayak tadi di video. Nanti kalian akan membuat seperti itu. Bahkan kalau kalian nanti bisa, Pak, saya sudah selesai, lebih cepat. Ada namanya pengayaan, kamu akan dikasih step selanjutnya. Ketika menyentuh, ada bunyinya nggak? Nanti di sini bisa menampilkan bunyi. Gitu. Dan itu nanti kalian pesan kasihkan. Oke? Ada yang mau tanya? Pokoknya nanti di LKPD itu kamu cari di sini. Semua ada di sini. Yang tadi bergerak itu di kejadian atau di kegiatan. Pokoknya nanti yang kalian mau kerjakan itu ada di dunia, sprite, kegiatan, dan peri. 4 itu aja. Nanti kalian otak-atik. Oke? Nah, clue-nya lagi untuk supaya kamu tahu si karakter itu jalan kemana gitu. Kalian harus tahu yang namanya arah mata angin. Tahu nggak arah mata angin? Ada yang tahu? Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur. Kan ada lagunya. Nah, untuk penerapannya cuma 4. Nah, timur karena mana? Jadi kalau bergerak nanti kamu membuatnya adalah si beruang bergerak ke arah. Nah, ada nggak di sini? Ada nggak? Ada? Ini kan? Bergerak si kelinci atau beruang 10 ini 10 piksel ke arah TMS kalian tuh ada LKPD. Saya sudah buka di Moodle. Bentar ya. Oke. Namanya LKPD. Ada? Oh, belum. Ada yang namanya LKPD. Di pertemuan 1. Nanti kamu lihat di bawah ada video. Kan tadi ada video pembelajaran. Yang 3 tadi kita tonton. Di bawahnya ada namanya LKPD. Ya, namanya lembar kerja peserta. Oke. Coba kalian buka. Nanti kalian buka, di situ ada file, kalian bisa download. Oke. Yang sudah buka bisa lihat di situ ada tugasnya masing-masing. Ada? Ada berapa tugas? 6. Kelompoknya berarti ada? 6. Ada 6. Jadi nanti kalian bikin ada 6 kelompok. Di situ berarti beda-beda loh proyeknya. Oh iya. Satu kelompok 6. Jadi nanti satu kelompok 5 sampai 6. Gitu. Oke. Enggak, pembagiannya ada. Jadi pembagiannya ada di sini. Jadi kalian nggak bisa kelompoknya nanti pas saya mau kelompok sama dia, enggak. Di sini udah ada. Nah, nih. Saya sebutkan ya. Udah ada kelompoknya nih. Kalian bisa lihat tuh. Saya udah kelompokkan. Dengarkan kelompoknya. Kelompok 5, Ahmad Fahri Reja, kelompok 5. Aisyah, kelompok 5. Andri, kelompok 5. Aulia, kelompok 3. Jikrafia, kelompok 2. Sheikha Rizky juga kelompok 2. Ini saya bikin. Fabian, kelompok 4. Farah Asila, kelompok 4. Terus Faradina Fasya, kelompok 5. Gali, kelompok 1. Terus Humaira, kelompok 4. Izati, kelompok 4. Mandala, kelompok 3. Rijal, kelompok 6. Fajar, kelompok 1. Fajri, di sini saya bikin kelompok
5, Muhammad Fala Abdad kelompok 3, Muhammad Haikal kelompok 3, Muhammad Kafi kelompok 3. Diinget ya kelompoknya. Nanti Pak Golden kasih tahu ngumpulnya di mana. Sebentar ya. Nazril kelompok 4, Rafan Aprilio kelompok 6, Raffi kelompok 2, Nadila saya bikin di kelompok 3, Naila kelompok 5, Vitamia tidak masuk ya? Ya nanti nggak usah dah berarti ya. Tinggal Priyanka kelompok 2, Rafa kelompok 6, Raka kelompok 2, Raihanun kelompok 1, Randy kelompok 2, Robiatun kelompok 2, Soraya kelompok 6. Jadi ketika kalian mengerjakan yang dua memperhatikan, nanti ditukar sebaliknya seperti itu. Pengerjaannya diberikan waktu 15 menit. Jadi kalau ada 3 berarti satu orang diberikan waktu untuk mengerjakan 5 menit sampai selesai ganti-gantian. Jadi kayak melanjutkan. 5 menit pertama siapa yang mengerjakan, 5 menit kedua siapa yang mengerjakan sampai selesai. Gitu. Jadi kenapa mengamati? Jadi orang yang kedua, yang ketiga itu tahu, oh ini giliran saya nanti mau mengerjakan yang ini. Oh giliran saya mau mengerjakan itu sampai selesai. Nah, kenapa kita harus menerapkan seperti itu? Nah, ini ada nilai nanti Pak Golden nilai namanya nilai kolaborasi di sini ada kerjasama. Artinya kamu ngerjain itu walaupun mandiri, ketika kamu memperhatikan dan menyelesaikan sampai selesai, walaupun ngerjain satu-satu, tapi kan hasilnya nanti kan ada kan? Nah, tercapai kan walaupun ngerjainnya ganti-gantian. Nah, itu namanya nilai kolaboratif. Jadi kalian harus berkolaborasi walaupun kerja sendiri-sendiri, ibaratnya perhatiin temannya sampai di mana mengerjakan. Paham? Oke. Nanti Pak Golden bilang 5 menit pertama orang pertama, 5 menit kedua orang kedua, begitu seterusnya. Oke? Sudah bisa diskusi yang mana orang pertama, orang kedua. Jadi kalian diskusikan dulu. Yang mana orang pertama, yang mana orang kedua, yang mana orang ketiga. Oke? Jadi orang pertama nanti yang pertama pegang komputer. Di situ instruksinya jelas. Karakter mendekati karakter yang lain. Itu saja dulu. Oke? Tanyakan. Enggak, tidak ada kan? Sudah siap? Oke. Buka proyek, masuk habis itu akses Spirit Lab-nya. Orang pertama mengerjakan sesuai dengan langkah apa yang pertama dilakukan. Oke? Siapa orang pertama di sini? Saya, Pak. Oke. Yang ini? Oke, kerjakan. Yang lainnya perhatikan ya. Ini orang pertama siapa? Kamu. Yang ini? Ya udah, kerjakan orang pertamanya. Orang pertama siapa? Enggak, dia. Ini orang pertama. Yang megang komputer pertama, betul orang pertama. Itu dia. Oke. Ini orang pertama siapa? Pertama kamu bikin ini, sudah. Yang kedua, buat sprite karakter baru di ayo. Lokasi mana? Sebentar. Lokasi mana? Nah, ini kamu hapus saja karena lokasi itu sudah ada lokasi ini kuning. Nah, kamu klik. Tadi bagaimana cara membuat lokasi supaya dia pindah? Nah. Dah. Oke. Oke. Pokoknya apapun tuh karakternya, apapun tuh karakternya sama. Yang beda adalah nanti kamu ganti karakternya jadi karakter apa. Habis itu kita sini bukan? Lokasinya diklik dulu baru dipindahin. Lokasi hubungan kan kamu sudah letakkan tuh. Nah, lokasinya di mana? Itu. Dia karakternya warna kuning. Nah, klik. Nggak bisa. Yang ada tanda ininya apa kayak map. Ini diklik. Kamu klik ini ujung. Nah, kan dia gelap. Nah, sesuaikan di pojok apa di mana. Udah. Kalau karakter satu lagi, itu kan sama juga karakter ya. Berarti buatnya sama, terus saya pindahin, letaknya samain sama
Misalnya kan kue. Karakter itu gimana? Cuman kan kamu bedakan karakternya. Nah, dinambahkan. Pokoknya karakter apapun karakternya, bloknya sama itu. Oke, Pak. Ya. Oke, udah selesai semua ya? Sudah. Berarti kita bikin 3 kelompok untuk presentasi ya. Kelompoknya Golden random ya, lihatnya. Tadi yang udah janji kelompoknya Adrian, kelompoknya Andri, kelompoknya Inka udah, kelompoknya Inka sama Kankanya udah belum? Udah. Kelompok Inka, kelompok berapa itu? 6. Kelompok 6, kelompok berapa nih? 5 apa 6? Kelompok 5, kelompok 2. Ternyata presentasi, kamu tanggapi, kalau misalnya arah juga, saya tiba-tiba dia bilang, belum salah. Kalian bisa komentar atau tanggapi ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang project game buatan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Pranakarna Putri Sofyan. Saya Robiatun Adawiyah. Saya Kariski. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang si animasi yang saya buat, game yang saya buat. Latar belakangnya saya ambil yang bernuansa burung. Di sprite-nya saya kasih animasi pride dan juga formula science. Selanjutnya, yang prosesnya sama ke arah dari kanan kiri, nih. Maupun yang 8 nanti tugas. Ya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Suara Salika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Abdullah Firdaus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Baik, saya akan mempresentasikan proyek ini. Jadi, saya mengambil blok atur latar belakang. Yang pertama, diambil atur latar belakangnya yang bentuknya cocok menurut saya. Habis itu, saya ambil yang kaktus dulu, saya tempatkan di kiri. Lalu saya tempatkan kumbangnya di kanan. Ketika kumbangnya diklik, bergerak 10 pixel ke arah barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di situ postes, coba lihat nih di paling bawah. Oke, udah semua kan dikerjakan kan? Ya. Oke, dari hasilnya juga yang tadinya banyak yang salah, kayak seperti si Aisyah udah nih ya. Ini udah ada yang benar, cuma ada yang masih salah. Enggak nih, si Aisyah udah benar kok. Ada yang, jadi dari tadinya salah 2, jadi kalian cuma ada salah 1. Jadi ada perkembangan lah dari pretest dan post test. Oke, kamu bisa cek. Nah, sebelum saya akhiri, di situ ada lagi yang namanya pertanyaan siswa. Lembar pertanyaan siswa dan jurnal. Kalau yang ini saya baru show lagi, coba di refresh. Baru ada. Yang ini nih. Lembar pertanyaan siswa dan jurnal refleksi. Ada? Oke. Itu bisa kalian kerjakan di rumah nanti. Jadi intinya itu, ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang bagaimana sih pembelajaran pada hari ini gitu. Apakah ada kekurangan ataukah ada yang saya belum mengerti gitu. Karena pertanyaan itu mengenai pembelajaran sekarang. Nah, kalau kamu bisa lihat, saya buka nanti.
Ini nggak ada penyangkut dengan nilai ya. Jadi ini tentang pembelajaran akhir kita bagaimana gitu. Untuk review pertanyaan. Jadi ada pertanyaannya ini. Jadi pertanyaannya itu bisa berupa tanggapan atau nanti emotikonnya senyum ataupun marah ataupun sedih nanti. Kalian bisa pilih. Itu menyatakan pembelajaran hari ini seperti apa. Oke? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, tolong dipersiapkan dulu komputernya, dimatikan dulu, rapikan, baru kita siap-siap untuk pulang. Ayo, disiapkan semua. Matikan dulu komputernya, sudah dimatikan komputernya, karena kita siap-siap mau pulang. Oke, ketua kelas bisa disiapkan. Bersiap. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, lebih baik kita sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Memberi salam. Selamat siang, Pak Mulder. Ya, selamat siang.